kanan tidak bisa, maunya arah lurus saja, sehingga ia melintasi di suatu desa yang mana desa tersebut terdapat sekolahan yang tengahnya ada lapangan agak luas. Ia berjalan terus, berjalan. Setelah ia berjalan melewati sebuah komplek perumahan di daerah situ, yaitu di daerah Kelurahan Kasupuhan. Ia mau melintas ke arah belok ke kanan, namun motor pun tidak bisa dilewatkan arah ke kanan. Kala itu di daerah situ masyarakat agak sepi, tidak ada orang yang berlalu lalang dikarenakan hujan begitu agak deras. Motor pun agak kerengkot, agak berat dibawa lari, agak kerengkot, penuh dengan kata tanya, ini kok motor tumrape wong tanah Jawi, wong agung ing warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Baron Malam Jumat. Jangan lupa like, subscribe, tekan tombol lonceng untuk senantiasa mengikuti video-video kami yang menceritakan tentang kisah misteri, kisah horor. Bagi teman-teman yang senantiasa mendengarkan cerita-cerita kami doakan semoga diberi panjang umur, diberi lipat gandakan rezekinya, diberi kesehatan, Allahumma amin. Kali ini ada satu kisah yang dialami oleh saudara kami yang bernama si Ahmad. Si Ahmad ini merupakan karyawan toko bekerja di Pekalongan, kota Pekalongan, Jawa Tengah. Ia selesai bekerja sekitar jam 5:30, sudah berniatan untuk kembali ke rumahnya. Si Ahmad ini rumahnya di daerah Batang. Kala itu hujan agak rintik-rintik gerimis. Dia memutuskan tidak melewati jalur Pantura, dikarenakan jalur Pantura pada saat itu banyak berlubang, sehingga ia melintasi jalur utara, jalur kampung. Jam 5:30 mulai menantap gas motor, penuh dengan rasa semangat menuju pulang. Perjalanan sesampainya mendekati di kota Batang, hujan udah agak deras. Kala itu si Ahmad memakai helm yang tanpa kaca, sehingga air hujan menetes di bagian mata. Dia berusaha untuk mengusap wajah untuk menepis air hujan yang menetes di bagian mata. Sesampainya di kota Batang, karena hujan begitu agak lebat, dia memutuskan belok mengarah jalur tikus yang menuju ke Pantura supaya menuju rumah agak cepat gitu kan. Mendengar komandan suara azan yang begitu menggema, dia bergegas melewati jalur tikus, berniatan supaya cepat menuju ke Pantura. Setelah ia masuk di suatu gang, ia merasa agak aneh. Motor dinaikin agak berat, seraya di bagian jok belakang ada sesuatu yang memunceng, sehingga shockbreaker bunyi kerengkot. Ia bertanya-tanya dengan dirinya sendiri, ini kok motor aneh ya, kok agak berat. Ketika ia melintas, si Ahmad ini sudah begitu paham jalan di daerah situ, dikarenakan dia sering berlalu lalang melalui jalur tikus tersebut.
ketika siangnya dia sudah hafal jalan di daerah situ, tapi pas waktu melintas di situ dia agak kebingungan. Yang sebenarnya ketika di pertigaan dia belok ke kiri, motor itu dibelokkan ke kiri agak berat, seakan-akan ada sesuatu yang menahan sehingga ia jalan lurus, tidak belok ke kiri. Ia bertanya, loh saya kok lewatnya sini, tidak lewat di sebelah kiri. Terus ia berjalan sambil berpikir. Kemudian dia ingat, oh di gang depan itu ada jalur yang menuju Pantura agak lebih cepat. Seharusnya dia harus belok ke kanan, namun motor dibelokkan ke kanan tidak bisa, maunya arah lurus saja, sehingga ia melintasi di suatu desa yang mana desa tersebut terdapat sekolahan yang tengahnya ada lapangan agak luas. Ia berjalan terus, berjalan. Setelah ia berjalan melewati sebuah komplek perumahan di daerah situ, yaitu di daerah Kelurahan Kasupuhan. Ia mau melintas ke arah belok ke kanan, namun motor pun tidak bisa dilewatkan arah ke kanan. Kala itu di daerah situ masyarakat agak sepi, tidak ada orang yang berlalu lalang dikarenakan hujan begitu agak deras. Motor pun agak kerengkot, agak berat dibawa lari, agak kerengkot, penuh dengan kata tanya, ini kok motor kok agak berat dibawa ya, apa ada sesuatu yang bonceng. Bulu gidik begitu merinding banget. Ya sambil bertanya-tanya, ini ada apa nih motor nih, kok saya melintasnya malah lewat sini, tidak lewat di sebelah kiri ya. Dia agak begitu sadar, agak enggak begitu sadar, dia melintasi di hingga dia masuk di daerah yang mana ia agak kebingungan karena dia tidak pernah melewati di daerah tersebut. Pas waktu itu hujan pun udah begitu reda, tinggal gerimis-gerimis sedikit gitu. Dia sambil kedinginan naik ke motor ditancap gasnya, tidak begitu bisa jalan cepat, seperti halnya ada yang membonceng. Setelah ia berjalan agak lambat melintasi di tanaman-tanaman padi, di ladang padi, ia merasa agak aneh, mencium aroma yang sangat asin, baunya agak busuk dan amis. Bulu gidik pun semakin sangat merinding banget, sehingga si Ahmad ini agak ketakutan. Dia tetap memberanikan diri maju terus. Tidak lama kemudian si Ahmad ini agak kaget. Ternyata ia sampai di suatu pemakaman yang mana pemakaman tersebut sepi di tengah-tengah ladang. Tidak lama kemudian pas di depan kuburan maka pemakaman umum, motor si Ahmad tidak bisa nyala, macet, mati total, lampu mati total, sedangkan lampu speedometer tetap nyala seperti biasa. Padahal motor si Ahmad ini baru saja 1 minggu diganti akinya. Ia bertanya-tanya, ini motor ini kenapa ya, ini tidak lama, udah 1 minggu kemarin udah ganti aki kok mati ya. Terus dia mencoba lagi pakai starter, tidak bisa nyala. Dicoba lagi, tidak bisa nyala. Ya berhenti sejenak, turun dari motor, memeriksa bagian busi, tidak masalah. Ketika ia duduk sambil tercengang, ia merasakan bau aneh yang sangat menyengat. Baunya agak amis dan sangat menyengat banget, seakan-akan bau tersebut tidak jauh dari situ. Bahkan ia punya perasaan
ada sesuatu yang ada di belakangnya. Ini kenapa nih? Terus dia mencoba pakai ongkel, disela pakai ongkel, motor tidak bisa nyala, tetap masih saja mati. Setelah ia berusaha bersikeras, tidak lama kemudian terdengarlah suara ketawa-ketawa lirih, layaknya seseorang wanita yang tertawa. Ia mencari sumber suara tersebut. Ternyata sumber tersebut keluar dari area pemakaman. Ia kebingungan. Dia mencoba untuk menstarter motor, tapi motor pun tidak bisa nyala. Kemudian dia menuntun motor tersebut, menuntun tidak begitu lama, yang menuntun sekitar 300 meter. Motor dicoba untuk dinyalakan tapi tidak bisa nyala. Kemudian ia menengok ke belakang, melihat sosok misteri yang sangat menakutkan. Ada seorang wanita memakai gaun putih panjang, kakinya tidak nampak, rambutnya teroreh panjang aut-autan, matanya melotot sambil ketawa, mengacungkan jari tangannya menuju si Ahmad. Ahmad begitu sangat takut. Kemudian motor dituntun dengan lari, agak begitu cepat dia lari. Setelah itu sekitar ada 500 meter, di situ ada palang spur ya, di situ rel kereta api. Alhamdulillah motor dinyalakan, bisa nyala. Dia sambil penuh dengan rasa bahagia, motor sudah nyala. Kemudian dia lanjut lagi, tancap gas menuju ke arah Pantura. Alhamdulillah sampai di Pantura, menuju rumah. Kemudian setelah sampai di rumah, dia agak kebingungan, teringat kisah misteri yang dia alami. Ya, cukup sekian nih cerita nyata yang diambil dari Mas Ahmad. Semoga teman-teman yang melintas di daerah situ diperbanyak membaca doa, semoga tidak digoda dengan makhluk-makhluk astral. Itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.